Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kembali pada malam hari ini kita dapat melaksanakan rutinitas kita di bulan Ramadan, merealisasikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang dia qama Ramadan, yaitu qiyamul lail, salat di malam hari di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaba, dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Insyaallah Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah ini kita akan melaksanakan salat tarawih yang menjadi agenda utama kita di bulan Ramadan. Salat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang Allah muliakan, tema kita pada malam hari ini yang diberikan oleh pengurus adalah perjalanan ruh setelah kematian. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang Allah muliakan, ini adalah pembahasan yang sangat menarik dan perlu dikaji. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lihat sebelah kanan kita, kita lihat sebelah kiri kita. Bagi bapak-bapak ada orang yang kuat, ada yang sempurna, ada yang ganteng. Ibu-ibu kita begitu juga, ada yang sehat, ada yang sempurna. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang sempurna yang duduk di sebelah kita pada saat sekarang ini, atau kita sekalipun yang kuat, pertanyaannya adalah kemana ruh kita setelah ini akan berlabuh. Tatkala jasad berpisah dengan ruhnya, kemana ruh ini akan berpulang? Misalkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, tadi babuku sedang asik makan kolak, kemudian meninggal dunia. Kama ruh tu akan berpergian, makan kolak balik atau kamanya? Ini tanda tanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena ini perkara yang gaib. Dan kita perlu merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemana ruh kita ini akan berpulang. Ataukah sesuai dengan apa yang diumumkan oleh orang-orang di masjid, telah berpulang sianu ke rahmatullah, atau berpulangnya kemana? Berangkat dari ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, pembahasan kita pada malam hari ini adalah kemana ruh kita ini akan pergi setelah dia keluar dari tubuh ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu kali pernah menjelaskan tentang perjalanan ruh ini setelah kematian. Kama akan berpulangnya ruh ini, atau apa yang akan terjadi dengan ruh ini. Kalau kita Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang meninggal dunia, kemudian selanjutnya apa? Kita selenggarakan. Lalu kemudian dimandikan, dikafani,
kemudian dibawa ke masjid disolatkan, kemudian diantarkan ke tempat pengistirahatannya yang terakhir, ke kuburan. Itu yang kita ketahui. Karena kita tidak tahu yang gaib itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Apa yang terjadi di balik itu kita tidak tahu. Bahkan Nabi SAW pun tidak tahu. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, menggambarkan perkataan Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Seandainya aku tahu perkara gaib, kata Nabi SAW, maka aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massani as-su, dan tidak akan menimpaku dari keburukan. Nabi SAW tidak tahu perkara yang gaib, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nabi adalah orang yang paling mulia, orang yang paling saleh, tidak tahu perkara yang gaib. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita pun juga tidak tahu bagaimana jenazah tersebut, apa yang akan terjadi dengan ruhnya. Dan ini pelajaran Bapak Ibu yang Allah muliakan. Di zaman ini kalau ada orang yang mengaku dia tahu perkara yang gaib, maka ini adalah kekeliruan. Karena Nabi saja yang saleh, seorang Nabi utusan Allah, diberikan wahyu, tidak tahu perkara yang gaib, melainkan Allah berikan pengetahuan kepadanya. Allah turunkan wahyu kepadanya, baru Nabi tahu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, langsung saja diriwayatkan dari sahabat yang mulia, dari Barra bin Azib. Nama sahabat tersebut radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Qala, Barra mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin rajulin minal ansar. Dahulu kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelenggarakan jenazah salah satu dari kaum Ansar. Penduduk asli Madinah, ada yang meninggal dunia, kemudian sahabat pergi untuk menyelenggarakannya. Kemudian fantahaina ilal qabr, kami berhenti di kuburannya. Walamma yalhadu fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbalal qiblah. Tatkala jenazah ini akan dimasukkan ke dalam liang lahat, artinya Pak Ibu yang Allah muliakan, Allah digali liang lahatnya, akan dimasukkan ini ke dalam liang lahat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan menghadap ke kiblat. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, faedah yang dapat kita petik di awal hadis ini adalah kita diperbolehkan duduk di dekat kuburan tersebut, dengan syarat tidak boleh kita duduk di atas kuburannya. Nabi SAW mengatakan, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu fihi. Jangan kalian salat menghadap kepada kuburan dan jangan kalian duduk di atas kuburan. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara negatifnya kalau seandainya kuburan itu dia di tembok. Akhirnya apa Bapak Ibu? Yang kumuh tanah, yang barasiah yang mah, yang ada temboknya. Di mana orang duduk di atas tembok. Ini dilarang Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nabi SAW melarang kita duduk di atas kuburan. Adapun duduk tatkala orang menggali kuburan, tatkala orang memasukkan mayat ke dalam kuburan, Nabi SAW juga duduk tatkala itu. Nabi duduk Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wa jalasna haulahu, dan para sahabat pun juga duduk di sekeliling Nabi SAW. Saking heningnya tatkala itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak ada suara di kala tersebut, karena tatkala itu mayat akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Maka para sahabat mengatakan, ka'anna ala ru'usina tayra, seperti di atas kepala kami itu ada burung. Bapak Ibu yang Allah muliakan, seseorang kalau ada burung di atas kepalanya, menandakan bahwasanya orang tersebut dia diam, tidak bergerak sama sekali, tidak berucap apapun, sehingga burung jadi nyaman di atas kepalanya. Ini digambarkan oleh sahabat saking heningnya. Saking heningnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu, dapat kita ambil juga faedah adalah
tatkala kita datang ke kuburan, di situ Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita dituntut untuk mengambil pelajaran. Kita dituntut untuk mengingat kematian. Bagaimana kita melihat orang tersebut dia dikuburkan dan kita besok juga akan masuk ke dalamnya. Ini yang harus kita renungkan. Tapi kebanyakan di antara kita yang datang mengantarkan jenazah ke kuburan, apa yang mereka kerjakan? Mereka ngobrol, mereka tertawa, mereka ketawa ketiwi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, ini ketahuilah bahwasanya ini bertentangan dengan apa yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah." Dahulu di awal Islam aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahilah. Fa innaha, sesungguhnya dia tudzakirul akhirah, mengingatkan kalian kepada akhirat. Tujuannya apa? Ingat kepada akhirat. Kalau ketawa ketiwi maka tidak ingat dengan akhirat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali kita lanjutkan, ini masih di awal hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yadihi 'udun. Nabi memegang tongkat. Nabi memegang semacam ranting, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang kutu fil ardi wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfidu thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris-garis di tanah, kemudian dia angkat pandangannya, kemudian dia turunkan kembali. Tatkala itu Bapak Ibu suasana sangat hening. Kemudian selanjutnya Nabi mengatakan, "Ista'idu billahi min adabil qabr thalathan." Minta ampunlah kalian atau minta pertolongan kepada Allah dari adab kubur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan berdoa, "Allahumma inni a'udzu billahi min adabil qabr thalathan." Nabi mengatakan, aku berlindung dari adab kubur sebanyak 3 kali Nabi membaca doa tersebut. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini di antara sunnah yang kita baca tatkala kita sebelum salam. Kita di situ diperintahkan meminta beberapa hal, di antaranya adalah memohon kepada Allah untuk dilindungi dari adab kubur. Yang pertama adalah dari fitnah kubur, dari adab kubur, dan dari fitnah Dajjal. Ini kita minta sebelum kita salam, antara selesai tahiyat dengan salam. Selesai tahiyat minta 3 ini. Minta dilindungi dari adab kubur, dari fitnah kubur, dan dari fitnah Dajjal. Ini yang sering dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau salam. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang Allah muliakan, maka selanjutnya Nabi barulah bercerita. Nabi menyebutkan, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin. Hamba yang mukmin, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hamba yang taat kepada Allah. Idza kana fi inqita'i minad dunya, apabila dia hendak meninggalkan dunia, artinya dia akan berpulang, dia ruhnya akan dicabut. Wa iqbali minal akhirah, dan dia akan masuk kepada kehidupan akhirat. Maka nazala ilaihimul malaikah, nazala ilaihil malaikah, turunlah di saat itu para malaikat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak hanya satu malaikat di sini. Turunlah di sini para malaikat. Minas sama'i bidul wujuh. Malaikat yang turun ini Bapak Ibu yang Allah muliakan adalah malaikat-malaikat yang wajahnya bersinar putih, bercahaya. Ka'anna wujuhahumus syams, seolah-olah orang yang melihat wajah para malaikat ini bagaikan matahari wajahnya, sana saking bercahayanya. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Para malaikat ini Bapak Ibu, dia membawa kafan yang diambil dari surga, yang dibawa dari surga. Kita Bapak Ibu yang Allah muliakan, tatkala mayit tabujua, mungkin kemudian apa yang kita kerajuan? Siap untuk dimandikan. Kemudian kita kafani. Nah, ketahuilah Bapak Ibu yang Allah muliakan, malaikat pun juga melakukan demikian. Mereka turun, kemudian dibawalah kafan dari surga, kalau ini adalah seorang hamba yang mukmin. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, wa hanutun min hunutil jannah,
dan juga dibawa oleh mereka adalah parfum wangi-wangian dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Kemudian malaikat ini Bapak Ibu yang Allah muliakan duduk di dekat mayat ini, ya, karena sepanjang mata memandang itu seluruhnya para malaikat. Karena saking banyaknya, banyak malaikat yang turun di kala itu, maka malaikat yang duduk di sekeliling mayat ini maddal basar, sepanjang mata memandang. Coba bayangkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita di kala itu bukan bersama-sama, cuman kita sendiri saja. Ini sudah berbeda. Ini kita dalam proses sakratul maut. Malaikat turun, orang tidak tahu kalau malaikat di kala itu turun. Di sini disebutkan maddal basar, sepanjang mata memandang seluruhnya dipenuhi oleh para malaikat. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, thumma yaji'u malakul maut. Barulah tatkala itu datang malaikat maut. Datang malaikat maut. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, telah tiba masanya. Datang malaikat maut hatta yajlisa inda ra'sih. Kemudian malaikat maut ini duduk di atas, duduk di bagian kepalanya, di dekat kepala calon mayat ini. Kemudian fayaqul, lalu malaikat maut ini mengatakan, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat lain sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran yang kita bacakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kemudian malaikat ini mengatakan, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh keluar dengan cara baik-baik, keluar menuju ampunan Allah, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sudah bisa kita ketahui Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi mengatakan di awal hadis, ini adalah bagi orang yang mukmin. Maka di kala ini dengan apa dia dipanggil, ya, nanti Nabi akan ceritakan bagaimana orang yang kafir. Dia dipanggil tidak seperti ini. Dia dipanggil dengan kasar, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, keluarlah. Maka dari panggilan ini Bapak Ibu, kita yang akan menjadi mayat sudah mengetahui ini kita masuk yang mana. Masuk yang baikkah atau masuk ke dalam kelompok yang kafir. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, qala, Nabi kemudian menceritakan, fatakhruju tasilu kama tasilul qatiratu min fi siqa. Lalu keluarlah ruh tersebut sebagaimana air keluar dari termosnya, dari cereknya. Dari tampai air Bapak Ibu dituangkan air putih, kemudian keluar air putih itu. Keluarnya enak dan tenang, tidak menimbulkan suara, tidak menimbulkan keributan. Keluar ruh tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, fayakhudhuha, lalu para malaikat maut mengambil ruh tersebut. Mengambil ruh tersebut. Fa idza akhadhaha lam yadauha lahu abwab, lam yadauha fi yadihi tarfata ain. Tatkala ruh tersebut telah keluar, para malaikat pun seluruhnya juga mengambil ruh tersebut bersama-sama untuk memasukkan ruh tersebut ke dalam kain kafannya. Tidak dibiarkan terlewat waktu sedikit pun. Di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, coba lihat bagaimana para malaikat memperlakukan mayat tersebut. Keluar ruhnya langsung dimasukkan ke dalam kafan, tidak ditunggu-tunggu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Keluar ruhnya, kemudian langsung para malaikat bersama-sama mengambilnya untuk dimasukkan ke dalam kain kafannya. Tidak menunggu satu waktu pun di sini. Di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, isyarat juga kepada kita, kalau kita mengurus jenazah, maka yang paling bagus itu adalah diselenggarakan dengan segeranya. Meninggal dunia, ya, kemudian maka cepat untuk diselenggarakan, jangan ditunggu-tunggu, ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang Allah muliakan, menunggu anak, ya. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, bukan tidak boleh, tapi seandainya anak pun dia datang ke situ,
Seandainya anak dari jauh, ibunya meninggal dunia, kemudian ditunggu anaknya pulang agar bertemu dengan ibunya, toh Bapak Ibu yang Allah muliakan, ibunya juga tidak akan bisa hidup kembali. Ibunya juga tidak akan bisa hidup kembali. Maka ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu yang Allah muliakan sebagai anak. Tatkala ibu kita hidup, tatkala ayah kita hidup, kemana kita? Tidakkah itu yang sebaiknya kita lakukan? Tengok mereka, jenguk mereka, tanyakan kabar mereka. Mengapa tatkala sudah meninggal dunia baru ditahan, jangan dikuburkan, saya mau pulang segera? Ini sudah keterlaluan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Pertama, di dunia dia tidak menjenguk ayah ibunya, kemudian di akhir hayat ibunya atau tatkala dia meninggal dia menghambat ibunya. Jangan-jangan ibunya akan mendapatkan rahmat Allah, gara-gara dia tunggu jangan diselenggarakan, akhirnya terhambat. Mayat Bapak Ibu yang Allah muliakan, dia akan meminta dua hal, ya. Seperti yang baik ini dia akan minta disegerakan, ya, dia akan minta disegerakan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, lalu kemudian, ya, fayaj'aluha fi dzalikal kafan, lalu dimasukkanlah mayit tersebut ke dalam kain kafan yang dibawa dari surga tersebut. Wa fi dzalikal hanud fadzalika qauluhu ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dimasukkan ke dalam kafan, kemudian diberikan wangi-wangian, diberikan parfum yang dibawakan oleh malaikat tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, wa yakhruju minha ka'atyabin nafhati ruh, keluarlah dari mayat tersebut wangi-wangian yang luar biasa, ya, keluar dari aroma mayat tersebut. Fayaqulun, lalu para malaikat berkata, ya, para malaikat Bapak Ibu yang Allah muliakan membawa mayat tersebut menuju sama'id dunia, langit dunia akan dibawa. Setelah dikafankan, diberikan wangi-wangian, maka selanjutnya akan dibawa. Dibawa ke mana? Dibawa pertama sekali ke langit pertama. Dibawa ke langit pertama Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka dikala itu, ya, para malaikat yang ada di langit pertama, mereka bertanya kepada malaikat yang membawa mayat tersebut, qalu ma hadzal ruhut thayyib, siapa ini ruh yang sangat baik ini? Kemudian malaikat yang membawanya berkata, fulan ibnu fulan, si fulan anak si fulan, bi ahsani asma'ihi allati yusammunaha biha fid dunya, disebutkan namanya yang paling baik yang dia dipanggil di atas dunia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka di sini dapat kita pelajari bahwasanya nama yang kita sandang pada saat sekarang ini itu akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di dunia saja. Maka berikan nama anak nama yang baik. Dan kita Bapak Ibu yang Allah muliakan, terutama kaum bapak, akan disebut nama bapaknya. Contohnya ini, di sini disebutkan ruh siapa ini, maka para malaikat mengatakan ini adalah ruh fulan, anaknya si fulan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, besarnya tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Sampai meninggal dunia dibawa ruh anaknya, nama ayahnya masih digandengkan dengan anaknya tersebut. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka disebutkanlah ini adalah ruh si fulan, anak si fulan di langit pertama. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah itu para malaikat meminta agar pintu langit pertama itu dibukakan. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum. Lalu tatkala sudah dibukakan pintu, ya, dibukakan pintu langit pertama, maka fayushayyi'uhu min kulli sama', lalu dibawalah mayat tersebut ke atas langit dan dibawa oleh para malaikat seluruhnya yang ada melewati tersebut juga mengiringi mayat tersebut sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jal, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah catatan hambaku ini di tempat yang tinggi.
Kemudian selanjutnya fayuktab kitabuhu fi 'illiyin, maka ditulislah oleh para malaikat catatan amal hamba tersebut di tempat yang tinggi. Thumma yuqal, kemudian Allah berkata kepada mayat ini, kepada para malaikat, u'iduhu ilal ard, kembalikan ruh ini ke bumi, kembalikan ruh ini ke jasadnya. Ilal ard fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum, sesungguhnya aku berjanji kepada manusia, sesungguhnya mereka diciptakan dari tanah, mereka diciptakan dari tanah. Khalaqtuhum fiha u'iduhum, dan juga dari tanah aku akan bangkitkan mereka. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, dikembalikanlah ruh tersebut ke jasadnya yang ada di dalam kubur. Allah masuk jasadnya ke dalam kubur, ruhnya lah tabang ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Kemudian disuruh oleh Allah catat catatannya di tempat yang tinggi. Setelah itu kembalikan inyo balik ke dalam jasadnya di tanah. Inyo dijanjikan diciptakan dari tanah dan akan dibangkitkan dari tanah. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah sampai jasad ini, ruh ini ke tempat jasadnya kembali, apa yang terjadi? Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang Allah muliakan, fayuraddu ilal ardi wa tu'adu ruhuhu fi jasadih, dikembalikan ke bumi dan kembalilah ruh di dalam jasadnya. Di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan merasakan, ya. Maka kalau ada orang yang mengatakan nanti di dalam kubur itu hanya yang diadab itu hanya ruh saja, ini salah. Seluruhnya juga diadab, ruh kita dan jasad kita. Kita sebagaimana hidup sebagai sekarang ini, kita merasakan bagaimana kita kena api, sakit rasanya, kita akan merasakan hal yang sama. Di toko dek kawan sakit rasanya, besok kita akan merasakan hal yang sama. Dikembalikan. Kemudian selanjutnya fa innahu yasma'u khafqa ni'ali ashabih, lalu dia mendengar derai trompa, ya, sendal dari orang-orang yang menggiringnya tatkala masuk ke dalam kuburan. Bahwasanya orang-orang ini akan pulang, akan pulang. Taranga dek mai ko suara tarompanya, suara tarompa orang-orang yang mengantarkannya ke dalam kuburan. Idza wallau, tatkala mereka akan pulang. Fayatihi malakani syadidan, lalu datanglah dua malaikat kepada mayat ini di dalam kubur tersebut, dua orang malaikat. Dua malaikat. Di dalam riwayat lain, di dalam riwayat Imam Tirmizi dikatakan datang kepada mereka malaikat Munkar wa Nakir. Dua malaikat yang bertugas menanyai mayat di dalam kubur. Bapak Ibu yang Allah muliakan, syadidal intihar, malaikat yang datang ini dia dengan bentakan yang keras. Intihar dengan bentakan, ya, dibentak yang ada di dalam kubur itu. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, tadi kita sebutkan 3 doa yang diminta tatkala kita akan salam di tahiyat akhir itu. Yang pertama azab kubur, kemudian yang kedua fitnah kubur. Kenapa dibedakan azab kubur dengan fitnah kubur? Karena fitnah kubur ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak hanya orang yang kafir yang menerimanya, orang yang mukmin, orang yang muslim, orang yang baik juga akan mendapatkannya. Ini buktinya. Tadi Nabi sebutkan apa? Ini adalah kasus orang yang mukmin. Di samping dia mukmin, malaikat dua yang datang ke kuburannya tetap dengan cara yang kasar dibentak mayat yang ada di dalam kubur tersebut. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita di ruang yang gelap, tidak ada yang mendengar kita sendirian, kemudian datang dua malaikat dengan bentakannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita penuh dengan kecemasan. Apapun yang ditanya itu tidak tahu lah Bapak Ibu. Dibentak, ya, diinterogasi di tempat yang gelap, hanya saja kita seorang, kemudian dua malaikat tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, fayantahirani,
Malaikat tersebut membentak mayat tersebut. Wa yujlisani, kemudian didudukkan mayat tersebut. Fayaqulani lahu, lalu malaikat tersebut berkata kepada mayat ini, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Ini yang pertama yang ditanyakan, "Man rabbuk?" Fayaqul, lalu mayat ini mengatakan, "Rabbi Allah." Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulani lahu, lalu juga ditanyakan kepada mayat ini, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Kemudian mayat di dalam kubur ini dia mengatakan, fayaqul dinil Islam, agamaku adalah Islam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah tanyanya Ustaz. Kalau itu anak SD bisa lo menjawab. Bapak Ibu yang Allah muliakan, akan datang kepada kisah yang kedua, mayat yang kafir yang enggan beribadah kepada Allah, membangkang kepada Allah. Maka di dalam riwayat tersebut Nabi mengatakan, tatkala dihardi oleh malaikat, dicerca pertanyaan oleh malaikat, maka dia tidak tahu apa yang akan dia jawab. Yang dia jawab cuma apa? Yang dia jawab cuma ha, ha. Tidak tahu. Cuman itu saja. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Ini butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ditetapkannya hati kita untuk menjawab pertanyaan malaikat ini. Ini yang disebut fitnah kubur, ujian di dalam kubur. Ujian di dalam kubur. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, fayaqulani lahu, ditanya selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah, ma hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum? Siapa seseorang yang diutus kepada kamu? Siapa yang diutus kepada kamu? Kemudian mayat ini mengatakan, fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu ma amaluk? Lalu ditanya selanjutnya, apa amalmu? Lalu mayat ini mengatakan, fayaqul fara'aitu kitaballahi ta'ala fa amantu bihi wa sadaqtu aku melihat kitab Allah, kemudian aku baca Al-Quran tersebut, membaca Al-Quran, dan aku benarkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Pembenaran di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, diimani, kemudian juga dilaksanakan apa yang Allah perintahkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, selanjutnya, ya, ini hadis yang cukup panjang, ya, bercerita tentang ini, tapi tidak masalah, kita ringkaskan saja Bapak Ibu, mengingat waktu yang makin berlalu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian selesai pertanyaan itu, sudah selesai ditanyakan semuanya dan dijawab dengan baik, maka selanjutnya adalah para malaikat dua yang datang tersebut, selanjutnya mereka pergi. Mereka meninggalkan mayat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu bunyilah keluar, ada seruan mudadin fis sama, ada seruan dari langit, an sadaqa abdi, sungguh telah benar hambaku tersebut. Kemudian fa'afrishuhu minal jannah, kembangkan perbadani dari surga untuknya. Kemudian wa albisuhu minal jannah, pakaikan baginya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, kemudian bukakanlah baginya pintu menuju surga. Maka dikala itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, sudah Allah berikan penampakan dari surga tersebut, dibukakan pintu untuknya mencari surga, dan hawa surga dapat dia rasakan. Inya mencari tempat kembalinya, kemudian dia merasakan hawa surga, dia tahu dia akan kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, fayatihi min ruhiha, maka datanglah dikala itu wa tibiha wa yufsahu lahu
fi qabrih. Dikala itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, dilapangkan kuburannya. Dilapangkan kuburannya. Fayufsahu lahu fi qabrihi maddal basar. Dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Maka kalau orang dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu ndak ada sampai kubur leh. Sejauh mata memandang itu kuburannya. Lapang rasanya. Kemudian selanjutnya Nabi mengatakan wa ya'tihi yumatsalu lahu rajulun. Datang kepadanya ada satu orang. Satu orang datang kepadanya, satu orang laki-laki. Ya, kalau dia laki-laki. Datang kepadanya hasanul wajhi wa hasanul thiyab, dengan wajah yang tampan, dengan wajah yang baik dan dengan baju yang bagus, dengan bau yang harum. Lalu fayaqul, ya, orang yang datang ini mengatakan abshir billadhi yasurruk, bergembiralah, abshir biridwani minallah, bergembiralah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa jannati fiha an-na'im, dengan surga yang terdapat kenikmatan di dalamnya. Kemudian tentu mayat yang ada di dalam kubur Bapak Ibu bertanya, siapa yang masuk ke dalam kubur ini? Inyolah ada dalam kubur. Kubur tu untuk inyo seorang saja. Kemudian datang selanjutnya seseorang. Datang kemudian. Siapa ini? Fayaqul, lalu mayat di dalam kubur tersebut bertanya, Man ant? Siapa kamu? Lalu orang ini mengatakan, Ana amaluk, aku adalah amalmu. Aku adalah amalmu. Amal yang kita kerjakan selama di atas dunia, ini yang akan menemani kita seluruhnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Pak, sacinta-cinta ibu ka Pak nak kamu mengawanan di dalam kubur. Ibu sacinta-cinta apa Pak ka ibu ndak amuh mengawanan dalam kubur. Betul Bu? Lah ibu buaan kolak, lah ibu buaan cindua, lah di jagoan sahur, di kawanan. Cuba besok menjelang meninggal sakaratul maut, cuba kecean lah yang muapak mengawanan dalam kubur. Ndak namuh. Tapi apa yang akan menemani kita? Amal kita. Itu yang akan masuk ke dalam kuburan kita dan menemani kita. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, ana amaluka salih, aku adalah amal salehmu. Fa wallahi ma alimtuka illa, aku tidak mengetahui tentang kamu kecuali kunta sari'an fi ta'atillah, kamu senantiasa bersegera dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa bati'an fi maksiatillah, dan lamban dalam mengerjakan maksiat, tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, thumma yuftahu lahu baban minal jannah, dibukakan baginya pintu dari surga, diperlihatkan tempat kembalinya. Lalu dibukakan pintu wa babun minan nar, dia juga dibukakan pintu dari neraka. Dicalian iko surga, iko neraka. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, fayuqal, dikatakan kepada mayat ini, hadza manziluk, inilah kondisimu. Lau asaitallah abdalakallahu bihada, apabila kamu bermaksiat kepada Allah, Allah akan masukkan ke dalam neraka ini. Dicalian iko neraka. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, tatkala dia melihat surga tempat kembalinya, maka dia mengatakan, Rabbi ajil qiyamas sa'ah, ya Allah segerakanlah kiamat, segerakanlah kiamat. Kai arji'a ila ahli wa mali, agar aku bisa kembali ke hartaku dan aku bisa kembali ke keluargaku. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di sini Bapak Ibu dia menyebutkan agar dia kembali ke hartanya. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan isyarat bahwasanya ada harta yang akan tinggal di dunia dan juga ada harta yang akan kita bawa ke tempat kembali kita. Terutama di sini adalah tempat kembalinya adalah surga. Dia sudah diperlihatkan tempat masuknya surga, tapi belum masuk. Alun buliah masuk
Kenapa? Karena hanya diberitahu itu tempat kembalinya. Maka dia katakan, segerakanlah kiamat supaya inyo bisa kembali ke surga tersebut, kembali ke keluarganya, dan kembali kepada harta yang dia infakkan tersebut. Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah perjalanan ruh yang pertama yang Nabi SAW ceritakan tentang ruh orang yang mukmin. Kita dapati Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini adalah jalan yang terbaik. Tidak ada nampak musibah tadi, tidak ada nampak kesusahan, kecuali hanya satu, tatkala fitnah kubur, ujian di kubur. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini adalah orang yang mukmin. Dapat jalan seperti ini, alhamdulillah, luar biasa Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tapi kok tangguang-tangguang ya Bapak Ibu? Disebut mukmin, indak pula. Disebut kafir, ndaklah namuah. Kira-kira bagaimana kondisinya akan balik? Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini akan datang penjelasan selanjutnya insyaallah pada subuh. Kita akan bahas bagaimana Nabi SAW menjelaskan kondisi bagi orang yang berlawanan dengan ini. Bagaimana dia menjawab pertanyaan, apa yang akan dibukakan baginya, apa yang Allah katakan kepadanya, dan apa yang akan diberlakukan oleh para malaikat terhadapnya. Itu saja Bapak Ibu yang Allah muliakan. Semoga dapat kita ambil pelajaran. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai. Nabi mengatakan, "Aktsiru, perbanyaklah oleh kalian dzikra hadimil ladzat, perbanyak oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan." Bapak Ibu yang Allah muliakan, penuh rasanya kita kesenangan berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan anak, ya, makanan cukup, yang diminum ada, yang akan dimakan ada, untuk besok pun ada, rasa tenang. Maka Nabi SAW perbanyak oleh kalian ingat akan penghancur kenikmatan tersebut. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, lama rasa cindu nan kita makan, atau manih rasa kurma nan kita makan, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang seperti ini kalau divonis oleh dokter bahwasanya inyo akan meninggal seminggu lagi, kira-kira lama je cindu le bu? Lama je cindu tu le? Tak lama cindu. Le manih kurma apa? Tak manih kurma. Seminggu lagi akan meninggal dunia. Ini penghancur kenikmatan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Terbayang di situ keluarga akan meninggalkan, terbayang di situ harta akan meninggalkan kita, terbayang di situ amal kita seberapa yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah memotivasi kita untuk terus beramal, terus memperbaiki diri, beramal saleh, terutama di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tujuan kita bulan Ramadan ini Bapak Ibu cuma dua, ya. Intisarinya, pertama dapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dua ini tidak dapat, sia-sia puasa kita. Nabi katakan, ya, sallallahu alaihi wasallam, raghima anfum mri'in dakhala alaihi Ramadan thumma salakh falam yughfar. Celaka, terhina orang yang dia datang bulan Ramadan kepadanya, lalu dia tidak dapat ampunan, kemudian Ramadan tersebut pergi begitu saja. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi juga mengatakan, man shama Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaba, dengan keimanan dan mengharap pahala, dapat ampunan dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma dapat lapar dan haus saja, maka jadilah kita orang yang merugi. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.